Karena itu kalau ada orang seperti itu yang menganggap haji nggak wajib, itu juga hati-hati kita. Nggak wajib kalau orang nggak mampu memang. Ya. Tapi tetap walaupun nggak mampu, kita harus beriktikad dan kita harus punya azam, punya niat. Nanti kalau saya mampu, saya akan mengerjakan kewajiban haji saya. Zakat juga begitu. Nanti kalau saya sudah mampu, udah menjadi muzaki, akan saya laksanakan kewajiban zakat. Itu harus kalau orang beriman. Ya, jangan menganggap kapan makan aja susah gitu. Woro-woro haji, jangan begitu. Ya, sebab Allah kalau menghendaki sesuatu gampang aja, kun fayakun. Ya, jadi kita jangan kecil hatilah gitu. Ya. Yang kedua, idza taraka kaslan. Sekarang kalau ada orang tidak sholat karena malas, ya. Wadzalika, yang seperti itu tanda malas, bi an akhrajaha an waqtid darurati fahuwa muslimun. Seperti ada orang tidak mengerjakan sholatnya itu pada waktunya. Subuh yang paling gampang, ya. Dia tidur ngantuk, ada azan as-sholatu khairum minan naum, dia terusin tidurnya. Ketika itu karena memang malas, ya, terus tidur sehingga dia tidak mengerjakan sholat subuhnya itu pada waktunya gitu. Dikerjakan sholat subuhnya tapi di luar waktu sholat. Sebab sholat itu kitaban mauquta, waktu yang sudah ditentukan. Ya, subuh jam sekian sampai sekian, zuhur jam sekian, nggak boleh dimajukan ataupun ditunda. Kalau ada orang males, akhirnya keluar sholatnya itu di luar waktunya, bahwa muslimun, orang itu tetap dianggap sebagai orang muslim, ya, tidak murtad artinya, karena hanya malas saja. Dan orang seperti itu watusanu istitabatuhu, disunatkan, ya, untuk disuruh tobat, tapi hukumnya hanya sunnah, ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua, ya kita ya harus dipikirin gitu, karena kita punya wewenang di situ, ya. Wadzalika watakunu halan, dan disunatkan untuk memerintahkan orang seperti itu untuk bertobat kepada Allah seketika itu juga, ya. Fa illam yatub, maka jika dia tidak mau tobat, ya, melawan lah gitu, tapi tetap itikadnya bahwa dia tidak mengatakan sholat itu tidak wajib, dan kalau tidak sholat dosa, itu masih punya itikad begitu. Tapi dia tidak mau tobat, tetap aja melakukan, fayuqtalu bis-sayfi haddan, tetap harus dipenggal kepalanya, harus dihukum bunuh kalau di negara Islam, ya. Wa hukmuhu hukmul muslimina, dan hukumnya orang yang seperti itu tetap dihukumi sebagaimana orang Islam, yaitu kita punya kewajiban fardu kifayah yang hidup. Fayughassalu, maka kita wajib memandikan, wa yukaffanu, mengkafankan, wa yusalla alaih, dan disembayangin, wa yadfanu fil maqabiril muslimina, dan nanti kalau dikuburin ya di tempat orang-orang Islam gitu. Wa yusamma tarikan li sholati, dan juga dianggap sebagai orang tidak sholat, ya, meninggalkan sholat karena malas. Idza tarakal jum'ata wa in shalla zuhra, apabila kalau dia sudah min ahlil jum'ah, sudah menis kewajiban sebagai seorang yang wajib sholat Jumat seperti mustautin, sudah dewasa, laki-laki, ya, dan seterusnya, dia tidak sholat Jumat, itu sama juga dihukumi sebagai orang yang tidak sholat karena malas. Wa in sholat zuhra,
sekalipun dia sholat zuhur. Nah itu juga harus disunatkan untuk disuruh tobat gitu. Nah ini penjelasan di dalam kitab seperti ini supaya kita juga menyadari betul. Apalagi Rasulullah mengatakan awwalu wajibin, dibilang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Berarti yang pertama kali dihisab di hari kiamat amal ibadah kita adalah ibadah sholat. Fa in saluhat fa saluhas sairu amalih. Jika setelah diperiksa sholat kita bagus, maka yang lain pasti bagus, jaminan itu. Fa in fasadat fa fasadas sairu amalih. Kalau setelah diperiksa sholatnya enggak benar, maka yang lain pasti tidak benar, tidak boleh, gugur gitu. Kalau di sini katakan tadi man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amalahu. Amal yang lain nanti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita jaga salat kita ini. Hafizu ala sholawati. Jagalah sungguh-sungguh kewajiban salatmu itu. Ya semampu kita. Dan kita sebagai kepala keluarga, di keluarga kita sendiri itu ada perintah dari Nabi, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'a sinin. Suruh salat anak keluargamu itu sejak usia 7 tahun. Jadi belum balik, secara hukum belum ada kewajiban. Tapi yang diperintah oleh hadis ini adalah orang tuanya. Orang tuanya harus mulai mendidik atau mengajarkan orang anaknya salat itu sejak 7 tahun. Artinya sudah balik, sudah memayiz. Wadribuhum wahum asra sinin. Nanti kalau sudah 10 tahun belum mau salat juga, pukul katanya. Harus tegas. Artinya waktu 3 tahun itu 7, 8, 7, 8, 9, 10, berarti 3 tahun. Kalau betul-betul orang tua melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi ini, mengajarkan anaknya dengan sungguh-sungguh selama 3 tahun, insya Allah anak itu akan menjadi ahli sholat.